Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleha? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Agar pembelajaran kita lebih fokus lagi, mari kita sama-sama simak layar berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Di bawah ini ada gambar besar ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita coba perhatikan dari gambar nomor 1 sampai nomor 4. Nah, kita lihat di gambar nomor 1 ada seorang anak perempuan. Sebut saja namanya Nina. Nina ini sedang mencuci tangannya dengan sabun. Kemudian di gambar selanjutnya terlihat Nina dan keluarganya duduk di meja makan dan mengangkat kedua tangannya untuk apa itu? Ya, untuk berdoa sebelum makan. Kemudian di gambar yang ketiga, Nina memakan makanan yang dibuat oleh ibunya dengan lahap. Kemudian di gambar yang terakhir, yaitu gambar nomor 4, setelah makan, Nina membawa piring kotornya ke dapur untuk dicucinya. Nah, ternyata dari urutan gambar-gambar tadi, kita bisa loh membuat sebuah cerita. Nah, ceritanya bisa seperti ini. Nina baru saja pulang sekolah. Nina merasa sangat lapar. Ibu sudah menyiapkan makanan di meja makan. Nina pun segera mengganti bajunya. Sebelum makan, Nina mencuci tangan dengan sabun. Setelah itu, ibu mengajak Nina dan adik berdoa bersama. Nina mengambil makanan secukupnya. Ia mengambil nasi, lauk, dan sayuran. Nina makan dengan sangat lahap. Selesai makan, Nina membantu ibu merapikan meja makannya. Nina membawa piring kotornya ke dapur untuk dicucinya. Nah, sekarang ada gambar lagi. Gambarnya sama, ada 4. Sekarang, kakak ditugaskan untuk membuat sebuah cerita dari keempat gambar ini. Ya, pertama-tama sama kakak urutkan dulu mana gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu, kakak bisa mengupasnya dan menggabungkan semuanya menjadi cerita. Insya Allah, semuanya pasti bisa ya. Tetap semangat. Nah, apakah kalian sudah paham bagaimana cara membuat cerita dimulai dengan mengurutkan gambar-gambar berseri? Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Sebelum makan, kita dianjurkan untuk berdoa. Berdoa itu adalah bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Berdoa juga merupakan bentuk memohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana soleh-soleha? Apakah kalian juga selalu berdoa sebelum makan? Alhamdulillah, itu yang Ustadz-Ustadzah harapkan. Bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Ada yang tahu sila pertama Pancasila bagaimana bunyinya? Ya, betul. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selain dengan berdoa, kita dapat bersyukur kepada Allah ketika makan dengan cara berikut ini. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Coba bayangkan, kalau kita makan tidak mencuci tangan dan tangan kita sudah memegang yang kotor-kotor, pasti nanti kotoran yang ada di tangan kita menempel di makanan yang akan kita makan. Dan tentunya kita nanti akan sakit perut. Yang kedua, tidak mencela makanan yang dihidangkan. Yang ketiga, menghabiskan makanan yang diambil. Jadi, ketika kita mau mengambil makanan, ambillah secukupnya dan itu kita akan habiskan. Yang keempat, merapihkan meja makan. Jika kakak semua sudah makan, maka alangkah baiknya kita rapihkan agar kita membantu pekerjaan ibu kita. Yang kelima, membantu ibu mencuci piring.
Ustadz mau tanya, di sini siapa yang sering membantu ibu ketika mencuci piring? Acungkan tangannya. Iya. Ustadz kasih 100 bintang. Iya, alhamdulillah. Kakak semua suka membantu ibu mencuci piring. Ustadz dan Ustazah sangat bangga. Makasih banyak ya soleh-soleha. Nah, apakah kalian sekarang sudah paham? Ternyata bersyukur itu merupakan pengamalan Pancasila yang pertama. Nah, siapa yang hafal? Apa bunyi Pancasila yang pertama? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Selain makanan, ternyata manusia juga membutuhkan air minum. Air minum sangat penting bagi tubuh kita. Kekurangan air minum dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh. Kebutuhan air minum setiap orang berbeda-beda. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin banyak air minum yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, masih semangat soleh-soleha? Baiklah, kalau gitu mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Apakah kalian bisa menghitungnya? Nah, kalian bisa menghitungnya dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara bersusun panjang, dan yang kedua, dengan cara bersusun pendek. Mari kita praktekkan satu persatu. Cara mana yang lebih mudah bagi kita untuk menghitungnya? Cara yang pertama yaitu cara bersusun panjang. Oke, kita mulai dengan air yang diminum oleh Nina, yaitu 3435. Dari bilangan ini, mana yang termasuk bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan? Oke, 3 yang pertama, yaitu 3000. Kira-kira 3000 ada berapa nolnya? Ya, betul. 3000 nolnya ada 3. Jadi 3 yang pertama termasuk kepada bilangan ribuan. 3000. Kemudian 400. 400 ada berapa nolnya? Ya, ada 2. Jadi yang 4 yang kedua ini merupakan bilangan ratusan. 400. Kemudian bilangan selanjutnya 3. 30. Ada berapa nolnya? Ya, nolnya ada 1. 30. Kemudian sisanya satuan, yaitu angka 5. Sekarang kita hitung jumlah air yang diminum oleh Ade. 1213. Dari angka bilangan ini, mana yang termasuk bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan? Yang pertama, angka 1. 1000. Berarti 1000. Berarti masuk bilangan ribuan. Ada berapa nolnya? Ya, nolnya ada 3. 1000. Kemudian yang kedua ada angka 2. Angka 2 ini masuk kepada bilangan? Ya, bilangan ratusan. Jadi angka 2 ini termasuk bilangan ratusan. 200. Kemudian angka yang ketiga ada angka 1. Ini masuk kepada bilangan puluhan. 10. Dan yang terakhir adalah angka 3. Masuk kepada bilangan satuan. Sekarang mari kita jumlahkan semuanya mulai dari satuan, puluhan, ratusan, hingga ribuan. 5 ditambah 3, berapa hasilnya? Ya, 5 ditambah 3 hasilnya 8. 30 ditambah 10, berapa hasilnya? Ya, 0 tambah 0, 0, 3 tambah 1, 4. Jadi hasilnya 40. Kemudian kita jumlahkan yang ratusan. 400 ditambah 200. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 4 tambah 2 sama dengan 6. Ya, hasilnya menjadi 600. Yang terakhir kita jumlahkan bilangan ribuannya, yaitu 3000 ditambah 1000. Hasilnya 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ya, hasilnya 4000.
Nah, biar mudah dipahami, Ustadz sudah mewarnai bilangan satuannya, puluhannya, ratusannya, dan ribuannya. Kita ambil dari ribuan dulu, kemudian ke ratusan, ke puluhan, dan ke satuan. Nah, jadi hasil dari penjumlahan cara susun panjang, jumlah air yang diminum oleh Nina dan air yang diminum oleh Hadi, yaitu 4.648. Bagaimana? Sudah paham cara menjumlahkan dengan cara susun panjang? Sekarang, ayo kita praktikkan cara penjumlahan dengan cara susun pendek. Oke, angkanya sama seperti yang tadi kita hitung, yaitu 3.435 ditambah 1.213. Agar memudahkan, kita bagi antara satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan dengan membuat garis. Garis yang pertama, garis satuan. Garis yang kedua, garis puluhan. Garis yang ketiga untuk garis bilangan ratusan. Garis yang keempat untuk garis bilangan ribuan. Karena sudah ada garisnya, kita tinggal menjumlahkan mana yang termasuk bilangan satuan, mana yang termasuk bilangan puluhan, mana yang termasuk bilangan ratusan, dan mana yang termasuk bilangan ribuan. Oke, kita mulai saja. Garis yang pertama menunjukkan garis untuk bilangan satuan, di mana garis tersebut mengarah kepada angka 5 dan 3. Jadi di sini kita bisa masukkan angka 5 ditambah 3. Selanjutnya garis yang kedua, 3 ditambah 1. Garis yang ketiga, ribuan, 4 ditambah 2. Garis yang terakhir yaitu untuk bilangan ribuan, 3 ditambah 1. Oke, setelah semuanya sudah tersusun, mari kita hitung bersama-sama. 5 ditambah 3, ayo berapa? Ya, hasilnya 8. Selanjutnya 3 ditambah 1, berapa? Ya, hasilnya 4. Selanjutnya 4 ditambah 2, berapa? Ya, hasilnya 6. Dan yang terakhir, 3 ditambah 1, berapa? Ya, betul, hasilnya 4. Nah, sekarang kita susun lagi. Mana yang termasuk bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi, hasilnya adalah 4.648. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah praktek tadi, apakah kalian sudah paham dan mengerti bagaimana cara menjumlahkan dengan cara susun panjang dan dengan cara susun pendek? Semoga dengan video tadi kalian sudah bisa mempraktekannya ya. Nah, sekian dulu video dari Ustadz. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.